bisa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak Alim. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih supaya kami mendapatkan informasi dari Bapak terkait dengan tujuan Bapak hadir di sini. Dipersilakan Bapak masuk ke ruangan kami menyampaikan apa yang Bapak inginkan atau tujuan apa Bapak bisa hadir di sekolah kami. Silakan masuk Bapak Abdul Alim. Terima kasih Pak Wahono sebagai kepala sekolah. Kemudian Ibu Halimatu Sadiah. Ada Ibu Halimah ya. Sudah siap? Ya, Bu Halimah sebagai calon guru program. Baik, untuk kesempatan ini Pak kepala sekolah dan Bu Halimah, kita akan melakukan pendampingan. Ini merupakan pendampingan kedua, di mana pendampingan kedua ini kita akan menghadapi untuk loka karya ketiga. Jadi kita persiapan di pendampingan kedua ini. Adapun fokus pendampingan ini, yaitu tujuannya kita akan mendiskusikan yaitu penerapan komunitas praktisi di sekolah. Ya, nanti silakan Ibu Halimah ya untuk menyampaikan bagaimana penerapan praktisi di sekolah dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan pengawas sekolah dan stakeholder yang lainnya yang Ibu lakukan. Kemudian kami persilakan kepada Ibu Halimah untuk menyampaikan kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Kita kalau nggak salah sudah dua bulan ya, melaksanakan kegiatan. Ya Pak. Silakan Bu Halimah untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Terima kasih Pak Halim, terima kasih Pak Wahono. Ini kebetulan kan kita sudah 2 bulan melakukan sebagai guru penggerak di sini ya, dan seperti program kita yang telah kita laksanakan, yaitu tentang penggunaan model pembelajaran kita yang baru. Alhamdulillah sih Pak, ini sudah mulai berjalan, walaupun ada beberapa kendala, dan dari pendampingan yang kemarin kan itu mulai coba lakukan, dan itu saja Pak. Selama Ibu melaksanakan tugas kegiatan dengan fasilitator lain ya, Iya, yang sudah Ibu hasilkan, kira-kira apa capaian Bu tadi? Pertama dari yang kemarin kan Pak, dari pendampingan yang kemarin, karena ini tentang model pembelajaran baru Pak. Saya kan kemarin kita kendalanya bahwa beberapa guru yang kita ajak untuk berkolaborasi ini kurang merespon. Kemudian Bapak kasih masukan, sudah saya laksanakan. Saya membangun komunikasi intens dengan mereka, dan kepala sekolah juga berteman dari Pak Wahono ini. Alhamdulillah benar-benar mensupport saya. Apalagi kan sekarang ini pandemi ya Pak, berkomunikasi dengan tatap muka itu agak sulit dengan sekolah, dengan dukungan sekolah, dan pada kemarin progresnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada ini hambatan kendala? Hambatannya ini kan sekarang kita terapkan kendalanya adalah siswanya ini sekarang nih kendala yang baru bahwa komunikasi dengan siswa kurang. Kemudian yang kedua, orang tua ini kadang-kadang tidak support Pak, masih belum support dengan program kita. Jadi program model pembelajaran yang baru ini kadang-kadang anak-anaknya terlibatnya susah, dan orang tuanya tuh ya kita komunikasi ya inilah kurang mensupport Pak itu, karena mungkin masalah kuota juga sih Pak, ini model pembelajarannya masih agak ada kendala Pak. Apa model pembelajaran yang Ibu kembangkan ini
Kolaborasi apa Pak? Apa sudah sesuai dengan apa kondisi siswa di sekolah? Sebenarnya sudah sesuai Pak, tapi penerapannya yang belum karena kan terkendala ini loh apa namanya pandemi ini. Harusnya kan kalau tatap muka gitu dengan siswa kan lebih dapat ya Pak. Ya. Karena pandemi kita menggunakan ini ya jaringan, banyak kendala lah Pak, terutama jaringan. Dan juga anak-anak ini kan tidak semua mempunyai gadget gitu loh Pak. Jadi itu sih yang menjadi masalah dan orang tuanya kadang mereka kan tidak semua berkecukupan. Jadi untuk membeli gadget gitu kuota itu agak komplain lah Pak. Nah, untuk apa peran serta perbantuan dari sekolah apa kira? Yang sudah nah ini Pak Wahono ini kemarin ngasih gimana kalau misalnya tatap muka kita schedule, kita atur pertemuannya dan Pak Wahono itu memberi fasilitas tersebut. Saya juga nih kadang-kadang nggak bisa dari rumah karena jaringan, kemudian kuota habis tuh Pak. Jadi ya saya ke sekolah menggunakan fasilitas sekolah, internet di sekolah. Dan kolaborasi dengan guru yang lain juga saya lakukan di sekolah ini Pak. Jadi pertemuan apa nih Bu yang harus kita bahas ini saya lakukan di sekolah dan Pak Wahono benar-benar memfasilitasinya dengan baik itu Pak. Kalau dari pihak orang tua atau komite dalam apa namanya pembelajaran daring, apa peran yang telah diberikan kepada Ibu? Nah, komite ini sebenarnya kemarin sudah mensupport, tapi namanya orang tua ya Pak, komunikasi dengan sudah dikomunikasikan, tapi kadang-kadang ya ini orang tuanya walaupun sudah melakukan komunikasi insiden komite, tapi kondisi di lapangan itu benar-benar tidak mensupport lah. Mungkin kondisi keuangan mereka, kemudian kondisi jarak itu yang agak kan jauh dari kota, jadi ya agak susah lah internetnya atau jaringannya Pak. Sih Pak. Kalau dari pemerintah setempat, Bu Pemda, provinsi apa dari kabupaten ada peranan untuk yang saya akan tindak lanjuti nih mungkin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti saya akan ngobrol dengan pengawasnya nih, dan pengawas bisa mengkomunikasikan masalah ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ya sampai begini Bu, ini kan karena kendala dari kemampuan ekonomi. Nah ini kan menjadi masalah juga untuk siswa ya. Nah kira-kira untuk mengakomodasi Bu siswa-siswa tadi yang mengalami kendala di di IT di ini apa yang Ibu lakukan untuk mengakomodasi kegiatan mereka? Nah ini kan kebetulan nih kalau sekolah itu kan ada apa Pak? Ada bantuan ya untuk penggunaan tablet. Saya kan pernah tuh melihat di beberapa sekolah ada bantuan tablet. Mungkin nanti Pak Wahono bisa komunikasi nih dengan Dinas Pendidikan untuk menyediakan beberapa tablet tuh di sekolah yang bisa dipinjamkan ke anak-anak yang sedang kita terlibat dengan kegiatan kita ini. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan Pak Wahono berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan Pak, dapat bantuan lah Pak tablet. Mungkin bisa menyela sedikit Bapak. Silakan Pak Kepala Sekolah Bu. Ya, saya mendukung sepenuhnya ya pada Ibu Halimatus Sadiah. Kemudian terkait dengan fasilitas sekolah kami sudah memasang 6 titik ya IndiHome internet. Dari sekolah memang tidak ada kendala, namun kendalanya itu jaringan anak-anak Pak, anak-anak di rumah yang ada yang tidak punya alat gawe dan sebagainya. Namun beberapa kemarin kami meminjami dari sekolah anak-anak yang memang tidak memiliki HP, kami pinjami dari sekolah. Ada kira-kira sudah ada sekitar 20 anak yang memang tidak memiliki HP, kemudian ada yang kita panggil orang tuanya ke sekolah, kemudian kami mempersiapkan juga sesuai dengan yang dikatakan Ibu Alimah tadi, ruangan khusus yang untuk membimbing yang kira-kira siswanya tidak banyak ya, kita bina sekitar 10. Pada dasarnya sekolah memfasilitasi dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi tujuan. Ya, bagus sekali ya Bu Alimah sudah melakukan ya upaya-upaya untuk mengakomodasi semua kebutuhan siswa.
Kalau yang tatap muka tadi dilaksanakan juga Bu untuk tatap muka? Ya, karena kan ada kendala tuh, kita evaluasi, kita ngajak siswanya datang, nih Pak Wahono memfasilitasi ruangan. Tapi emang tidak semua sekaligus datang Pak, kita Mhm. atur jadwalnya, kemudian tetap protokol kesehatan, Iya, itu jadi harus diperhatikan Bu ya? iya iya sudah Protokol Pak, jadi sudah ini. Dan memang, mungkin ya ke depannya, mudah-mudahan kita akan lebih baik lah Pak. Kepala sekolah sudah menyediakan ini apa, sarana prasarana untuk protokol kesehatan Eee, Mungkin bisa menjawab sedikit Bu di sekolah? terkait dengan ruangan. Memang ada permen yang belum memperbolehkan siswa tatap muka Pak. Tetapi kalau 1-2 meminta bimbingan kami melayani. Jadi yang Iya, sudah dilaksanakan Bu Alimah itu kemarin ada pelayanan yang sifatnya bukan klasikal tetapi 2-3 gitu kita layani. Namun didampingi orang tua karena setelah pulang sekolah itu khawatirnya anak tidak pulang ke rumah main kemana-mana. Jadi datang ke sekolahnya dengan orang tua yang bersangkutan. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang kami sediakan semua. untuk kepala sekolah bagaimana Pak Wahono? Ini yang sudah dilakukan Ibu Halimah ya, ini Ya, kepada guru-guru lain ini, apa ada dukungan apa tidak untuk ya, ya, guru-guru lain terkait dengan mata pelajaran tertentu, Bu Alima di sini sebagai guru penggerak ya, sebagai pelopor, ini mengajak dan memotivasi rekan-rekannya Pak. oh, Sehingga kalau siswa datang itu ya mata pelajaran apa yang terkait dengan kedatangan dia ya apa-apa yang kurang. Jadi untuk mata pelajaran yang lain sifatnya tentatif. Jadi kapan bisa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian antara guru yang bersangkutan dengan wali murid atau siswa. Jadi bimbingan telah dilakukan secara berkesinambungan masing-masing mata pelajaran. Dan saya lihat Bu Alima telah melakukan secara baik. ya. Kemudian ke Bu Halimah kembali ya, Bu. Iya Pak, iya Pak. Bu Halimah tadi sudah beberapa apa namanya upaya ya, Iya ada iya koordinasi dengan beberapa pihak iya. untuk melakukan kegiatan kegiatan yang ke depan yang kegiatan nyata yang Ibu lakukan. Apa Bu kira-kira yang akan Ibu lakukan untuk waktu ini kan sebentar lagi kita mau ujian Bu ya? Iya, benar benar Nah Pak. ujian. Bagaimana nih untuk pelaksanaan ujian sekolah ini Bu? Yang Ibu Eee, lakukan? saya akan, komunikasi dulu tentang, saya mengevaluasi dulu apa yang sudah saya lakukan, kemudian saya akan melakukan komunikasi dengan anak-anak, dengan guru yang berkolaborasi dengan saya, apa yang akan kami lakukan selanjutnya. Dan mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik dan ini support dari Pak Wahono nih, kepala sekolah, itu akan ini Pak, akan mudah-mudahan akan Ya, mencapai tujuan yang kita inginkan Pak. Saya optimis loh, Pak. iya, baiklah, apa namanya, ini tantangan ya Bu ya, Iya, eee, Pak. ke depan ini harus lebih baik lagi. Kemudian, tidak terasa nih perbincangan kita sudah, 1 jam Bu ya. Iya iya, Pak, iya, Pasti Pak. ada hal yang baik, ada yang kurang, apa kira-kira Bu, dalam pendampingan ini, yang baiknya yang Ibu rasakan dan apa yang kira-kira, rasakan Ibu kurang untuk ke depannya, apa kira-kira? Yang pertama yang saya dapatkan yang nilai positif ya, kepala sekolah mendukung, teman-teman sudah mulai mendukung, kemudian, fasilitas juga ada, dan yang kendala ini dengan siswa, Pak, dengan siswa dan dengan orang tua siswa. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa membangun komunikasi dengan baik dan mengatur agar, bersama-sama kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Iya, jadi tadi upaya Ibu dengan dinas ya, Iya dinas pendidikan akan apa namanya, mulai kepala sekolah tadi. iya iya, Pak. Apa Bu kira-kira yang Ibu lakukan untuk, apa namanya, eee, untuk melakukan kegiatan yang akan Ibu lakukan? Apa kerja dinas pendidikan? Saya akan, mungkin ke Kabid dulu ya, Pak. Saya akan Kan komunikasi dengan Kabid didampingi oleh Pak Wahono, Ya. mudah-mudahan dengan, kita menjabarkan apa yang telah kita lakukan dan kita minta bantuan lah, Pak. Mudah-mudahan ya, Kabid akan menyalurkan atau memfasilitasi ke kepala dinas dan mudah-mudahan ada bantuan yang lebih buat program kita ini, Pak. ya, terima kasih mungkin, Ibu,
kepala sekolah. Mungkin ada perlu disampaikan Pak Pohon. Ya, terima kasih. Pada dasarnya saya menyampaikan kepada guru-guru semua dan terutama Bu Alimah Sadia sebagai pelopor di sekolah ini, apapun yang kebutuhan-kebutuhan terkait dengan proses pembelajaran, kami akan membantu sepenuhnya. Oleh karena itu, terkait dengan jaringan internet tadi sudah, penyediaan HP, kemudian kami memiliki 3 lab komputer, Pak, yang semula digunakan untuk ujian nasional, sekarang kan AKM hanya kira-kira perlu 52 atau 56 siswa untuk AKM persiapan di tahun depan. Dan pelaksanaan pembelajaran sekarang ini kami sudah mempunyai ruang IT, kemudian jaringan internet, kemudian media pembelajaran yang akan kami lakukan. Terima kasih Bapak Abdul Halim atas kunjungan, atas kehadiran sekarang di sini. Kami menyampaikan terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu ya pertemuan pada pagi ini. Terima kasih Bu Halimah, masih terus ya, semangat terus mereka. Terima kasih kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok J1 yang telah mensimulasikan buku pendampingan 2. Di mana di sini tadi Pak Abdul, Pak Wahono, dan Bu Halimah telah mensimulasikan sebagai CGP, PP, dan kepala sekolah. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada kelompok J2 untuk mensimulasikan pendampingan 3. Kepada siapa nih di sini J2 ini? Yang siapa kepala sekolahnya kita tentukan dulu nih sebelum. Kepala sekolahnya berhalangan, Bu. PP-nya siapa nih? Saya pengajar praktiknya. Oh, baru dia. CGP-nya? Bu Novita Effendi. Ibu Mulida. Ibu Novita Nurindasari, Pak. Ibu Novita ya? Iya, Novita. Kepseknya kepala sekolah? Kepala sekolahnya lagi keluar kota, Bu. Oh, tidak ada rekan sejawat ya, Pak Rudi? Tidak ada. Oh, oke, silakan. Jadi di sini PP-nya Pak Rudi Hartono, CGP-nya Bu Novita. Ayo, saya persilakan pada kelompok J2. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Baik, kita mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Novita? Alhamdulillah baik, Pak. Sangat-sangat baik untuk hari ini. Alhamdulillah. Ini saya lihat kelihatan dari senyumnya nih. Aduh, saya semangat nih kalau lihat senyumnya ya. Baik, Bu Novita, ini seperti biasa ya saya akan melanjutkan pendampingan kita. Ini udah pendampingan yang ketiga. Tadi saya udah sempat ngobrol dengan kepala sekolah. Alhamdulillah. Saya lihat mukanya pun sumringah nih, kayaknya mendukung nih. Mudah-mudahan ya, untuk kelanjutan ini. Iya, Dan Pak. saya kasih tugas tadi mengisi kuesioner pun udah kayaknya enggak terlalu ribet kan, langsung dikerjakan itu. Ya. Baik Bu. Ya. Baik Bu. Iya, Pak. Lihat, ini tanya dulu nih, gimana sih tugas lokakarya Ibu? Yang kemarin apa? Oh iya, Pak. Tes lokakarya saya kemarin, Pak. Kalau maaf Pak ya, saya ke ini dulu Pak. Soalnya agak ribut. Mohon maaf Pak. Pak. Maaf Pak ya di sekolah. Oh ya, tes apa namanya? Tes yang tugas lokakarya Ibu. Gimana ya, tugas lokakarya saya yang kemarin ada kesulitan Pak. Ada sedikit kesulitan yang saya hadapi Pak, mengenai apa ya, lembar kerja kalau enggak salah itu Pak ya. Tapi kemarin saya udah bertanya dengan teman sesama itu Pak, guru penggerak sama-sama. Jadi kami membahasnya tentang itu dan alhamdulillah sudah bisa diatasi Pak. Dan alhamdulillah udah selesai Pak tugasnya. Baik, jadi tidak ada masalah ya dengan tugas lokakarya 3. Iya. Selesai, jangan lupa di-upload di LMS ya. Iya, baik Bu Novita, jadi apa sih yang udah Ibu capai nih selama 1 bulan terakhir ini Bu? Ini ya Pak ya, yang saya capai selama beberapa bulan ini, saya sudah ini Pak, menyampaikan visi dan misi saya kepada kepala sekolah dulu Pak, mengenai rencana yang akan saya buat. Baik, Ibu udah menyampaikan, terus mungkin udah
apakah sudah melakukan komitmen dengan kepala sekolah terkait dengan kegiatan ini, Bu? Oh iya, kalau dengan kepala sekolah itu alhamdulillah sudah Pak, sudah melakukan komitmen dan beliau juga menyambut baik ya apa yang akan saya laksanakan. Mereka kepala sekolah maksudnya menyetujui Pak, mendukung Mendukung apa ya, yang ya. ini. Iya Pak. Ya, tadi saya hanya ngerti saja, Bu. Tadi udah saya tanya kepala sekolah, jadi kayaknya dia mendukung benar tuh kegiatannya ya, Bu ya. Iya Pak. Nggak tahu-tahu tadi dia tuh senyum-senyum ya. Aduh, saya nggak enak hati jadinya. Baik, Bu, ini udah pencapaian luar biasa ya. Saya pikir ini awal yang bagus. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik, terkait dengan visi dan misi ini saya agak tertarik. Jadi nanti tujuan kita nih, tujuan khusus pendampingan yang akan dilakukan ini, saya ingin menggali nih informasi terkait dengan visi dan misi, Bu. Dan komitmen Ibu nanti sebagai guru penggerak ya. Baik, Bu, saya ingin bisa Ibu sebutkan kira-kira nih setelah mengadakan komitmen dengan kepala sekolah nih, langkah-langkah apa aja, Bu, yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya nih? Tadi kan saya sudah, karena saya apa ya Pak ya, karena tadi kepala sekolah juga sudah merestui apa yang akan saya lakukan ya Pak ya. Untuk langkah selanjutnya mungkin saya akan mensosialisasikan kegiatan yang akan saya lakukan ini ke warga sekolah Pak. Warga sekolah itu ya teman-teman sejawat, teman mengajar, siswa, dan yang ada di sekitar mengenai program yang akan saya laksanakan. Baik, Ibu akan mensosialisasikan program ini ya, Bu. Selain sosialisasi, Bu, apa lagi nih yang akan Ibu lakukan? Oh iya, Pak. Selain sosialisasi, oh iya, saya ada membuat komunitas, Pak. Lupa tadi, Pak. Membuat komunitas siswa menulis gitu. Saya membuat komunitas siswa menulis. Setelah udah membuat itu, lalu saya melihat kemampuan mereka, melihat keinginan mereka. Jadi saya membuat pemetaan terhadap karakter-karakter mereka, Pak, berdasarkan apa yang saya lihat tadi. Baik, Bu. Sebentar, ini ada hal yang menarik, Bu. Saya lebih tertarik nih. Ibu sosialisasi udah nanti ya. Sosialisasi. Okay. Kemudian ini membentuk rencana Ibu akan membentuk komunitas. Iya, Pak. Kemudian memetakan karakter-karakter. Ini saya yang pertama nih yang ingin saya gali lagi. Kira-kira karakter apa sih Bu yang udah Ibu petakan nih terkait untuk program ini ke depannya? Apa yang diharapkan? Nah, karakter yang saya harapkan dari siswa ini berarti mereka itu yang pertama lebih bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab dengan apa yang mereka terima, pekerjaan yang mereka terima. Lalu mereka bisa dengan tanggung jawab itu mereka otomatis mereka lalu bisa mendisiplinkan diri sendiri, ya kan Pak? Sudah bertanggung jawab, terus mereka berdisiplin. Setelah itu mereka bisa bekerja sama dengan sesama teman. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus berarti mereka berinisiatif, oh bagusnya kita bekerja sama. Jadi ada 3 Pak yang akan saya inikan, yaitu bertanggung jawab, disiplin, dan bekerja sama Pak. Baik, karakternya adalah disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama nih. Pak. Baik Bu, saya pikir, nah bagaimana sih usaha-usaha Ibu lagi agar bisa mengembangkan ini, agar bisa lebih mengembangkan karakter siswa ini, Bu? Yang untuk lebih disiplin, tanggung jawab, kerjasama apa? Oh iya Pak. Ya tadi usaha yang saya lakukan ya tadi yang pertama ya tadi saya kan niatnya tadi membentuk suatu komunitas ya Pak ya, suatu komunitas menulis di mana komunitas itu merupakan wadah untuk mereka berekspresi Pak. Nah, jadi berekspresi di situ usaha yang saya lakukan itu tadi yang pertama membentuk komunitas tadi sebagai wadah untuk siswa saya untuk berekspresi, lalu yang kedua mungkin saya akan menjalankan program-program yang telah saya buat tadi Pak. Program-program yang telah saya buat di komunitas tadi. Nah, itu yang kedua, mungkin itu yang akan saya lakukan. Yang ketiga, mungkin dari program tersebut kan salah satunya adalah siswa bisa menghasilkan sebuah karya ya Pak ya. Jadi mungkin program yang terakhir adalah siswa menghasilkan sebuah produk yaitu karya sastra sesuai dengan apa yang ingin mereka buat Pak. Seperti itu. Baik, Bu Novita, usahanya tadi rencana membentuk komunitas ya, kemudian iya, apa tadi membentuk komunitas, ini Pak melaksanakan program yang ada di komunitas yang telah saya buat. Program. Baik Bu, ini kata kunci yang sangat baik sekali.
terkait baik Bu, terkait dengan komunitas tadi, saya melihatnya ada hubungannya, mungkin antara komunitas dengan karakter yang akan Ibu inginkan dicapai nanti ya. Baik, perubahan-perubahan apa sih nanti yang Bu Novita inginkan terkait dengan komunitas, kemudian terkait dengan karakter-karakter yang ingin dicapai nanti kepada siswa Ibu. Kira apa yang perubahan Ibu inginkan? Mungkin terkait dengan ini tadi. Oke, Pak ya. Perubahan yang saya inginkan itu berarti yang pertama mereka lebih dekat ya, Pak ya, lebih dekat dengan saya ya, lebih dekat dengan saya sehingga saya lebih mudah untuk mengatur mereka dalam mengatur dan membimbing mereka dalam proses pembelajaran maupun dalam kegiatan yang ada di komunitas yang akan saya buat itu, Pak. Yang selanjutnya itu, Pak. Membuat komunitas dan menjalankan program yang ada di komunitas itu, Pak. Baik, terkait dengan karakter tadi ya, karakter Ibu, terkait dengan karakter-karakter yang Ibu inginkan di sekolah Ibu nanti terhadap peserta didik, apa sih rencana 1 bulan ke depan ini, Bu? Ya, rencana 1 bulan ke depan tadi karena sudah disetujui oleh kepala sekolah, direstui oleh teman-teman dan warga sekolah juga udah mengetahui apa yang saya lakukan. Berarti saya ingin membuat komunitas siswa menulis itu berdasarkan visi dan misi yang saya buat dan berdasarkan juga ada kaitan dengan visi dan misi sekolah, Pak. Tadi. Baik, jadi rencana Ibu akan melaksanakan itu ya? Iya, Pak. Itu baik Bu, mungkin ini sudah cukup bagus. Jadi program Ibu ke depannya ini terkait dengan pembinaan, pengembangan sikap atau karakter siswa ya. Ini hal-hal yang positif. Baik Bu ya. Baik Bu. Kira-kira Bu ya, sebenarnya apa sih yang Ibu banggakan dari Ibu selama kegiatan program guru penggerak ini Bu? Yang Ibu banggakan kira-kira selama menjadi ini hampir 4 bulan nih Bu ya, hampir separuh nih ya. Iya Pak, yang saya saya tidak, maksudnya membanggakan sih tidak ya Pak ya, tapi ada hal yang membuat saya cukup senang, yaitu siswa saya dari kepala sekolah, warga sekolah, siswa saya antusias dalam program yang akan saya buat itu Pak, sehingga dari program yang saya buat itu menumbuhkan sikap mereka, yaitu sikap kreatif, tanggung jawab, dan bekerja sama. Itu yang membuat saya bangga, karena siswa saya ada perubahan gitu Pak, perubahan dari segi sikap, itu yang membuat saya bangga dan senang menjadi ini, karena perubahan saya ada hasilnya, walaupun belum kelihatan tampak jelas, tapi udah cukup ada hasilnya Pak. Baik, sesuai dengan peran Ibu ya sebagai guru penggerak, dan mudah-mudahan ini bisa menggerakkan guru-guru yang lain. Baik Bu, mungkin selama hampir bulan ini 4 bulan ya saya mendampingi. Baik, sejauh mana sih Bu peran pendampingan ini terkait implementasi yang akan Ibu lakukan? Mungkin untuk refleksi buat saya Bu. Oke Pak, alhamdulillah Pak ya. Saya sangat terbantu dengan pendampingan yang Bapak lakukan dengan komunikasi kita. Bapak selalu memantau saya, Bapak selalu mengingatkan saya, Bapak selalu memberikan saran jika saya kesulitan dalam memecahkan suatu masalah. Bapak juga yang sangat memotivasi saya untuk tetap bersemangat dalam melaksanakan kegiatan ini. Walaupun kadang ada kalanya mungkin saya udah tidak kuat Pak, tapi Bapak selalu memotivasi saya, mendorong saya. Lalu yang itu Bapak selalu mengingatkan mengenai apa yang saya lakukan ini mungkin ada sedikit kekeliruan. Mungkin Bu ini dengan visi dan misi sekolah seperti ini. Bapak selalu mengingatkan seperti itu. Jadi visi dan misi sekolah dengan apa yang saya laksanakan itu sama Pak. Berarti menjadikan siswa yang kreatif, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Itu apa yang saya lakukan sama kaitannya dengan visi dan misi sekolah Pak. Baik, jadi alhamdulillah Ibu merespon dengan baik. Ini refleksi buat saya Bu, terima kasih. Ini menjadi taman semangat Bu. Saya semangat Bu melihat Ibu yang cantik ini saya dampingi. Wah, rasa bangga saya juga nih Bu. Mudah-mudahan program ini bisa berlanjut ya Bu sampai 9 bulan ke depan. Baik, terima kasih Bu Novita sudah berbagi praktik baik selama 1 bulan, hampir 1 bulan ini ya.
Jadi secara keseluruhan itu hampir 4 bulan. Jadi sebelum lokakarya yang keempat nantinya. Jadi saya harapkan mudah-mudahan Ibu nih, saya ingin menunggu informasi selanjutnya Ibu ya, terkait rencana Ibu ingin bentuk komunitas. Mudah-mudahan berjalan sangat baik, respon kepala sekolah terkait membentuk komunitas dalam hal Ibu udah memetakan karakter-karakter yang baik tadi ya, sikap-sikap yang baik. Kemudian saya tunggu Bu informasi selanjutnya ya, bagaimana nanti kelanjutannya. Ini saya sangat semangat ya. Mudah-mudahan saya doakan ini mudah-mudahan lancar Bu ya kegiatannya. Amin, terima kasih Pak. Oke, demikian Bu Novita. Mohon maaf jika ada yang kesalahan saya dalam mendampingi. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baik, terima kasih Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Rudi. Wassalamualaikum Semangat, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Ya, waktunya masih ada 2 menit sih. Yuk kita berikan applause buat kelompok J2 yang telah mensimulasikan hari ini. Sangat keren Pak Rudi Hartono sebagai PP. Kita serahkan lanjut kepada kelompok J3 untuk pendampingan 4. Di sini kelompok J1 ya untuk mengobservasi. Itu kesepakatan kita tadi ya. J1 dan J2 Bu Mei. Oh, J1 dan J2 untuk mengobservasi ya? Iya. Oke. Di sini PP-nya seperti yang dituliskan Pak Eko dalam chat, Bu Santi, CGP-nya seperti yang dituliskan Pak. CGP-nya Pak Eko, Bu Irma sebagai kepala sekolah, dan Bu Rosida sebagai rekan sejawat. Oke, saya persilakan untuk mensimulasikan pendampingan Pak pada kelompok J3. Ya, Bapak Ibu, kami dari J3, sebelumnya saya awali dengan bunga mawar indah mekar dikagumi banyak pemuja. J3 simulasi terakhir, semoga bermakna bagi kita semua. Amin. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Selamat pagi Bu Irma. Selamat pagi Bu Santi. Ya, hari ini Bu Irma, saya ingin bertemu dengan CGP saya. Tujuan saya ingin melihat perkembangan CGP saya, Pak Eko Lesmono, sudah sejauh mana dia, Bu Irma ya. Boleh ya Bu Irma ya? Silakan Bu Santi. Ya, sebelumnya saya mendukung ya, pendampingan Ibu. Iya Bu, sebelumnya Bu, saya minta tolong Bu, ini ada kuesioner. Tolong Bu, ini diisikan oleh Ibu selaku kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga perwakilan murid ya Bu ya. Nanti pertemuan berikutnya akan saya ambil ya Bu kuesionernya ini. Jadi ya Bu, saya kondisikan. Ya, satu lagi Bu, saya boleh minta izin ya bertemu dengan Pak Eko dan juga Bu Rosida Aini sebagai salah satu rekan kerja. Silakan Bu, silakan Bu, silakan. Ya, saya selalu mendukung kemajuan sekolah kita. Ya, terima kasih ya Bu ya. Jumpai Bapak dan Ibu. Silakan Bu. Selamat pagi Pak Eko. Pagi Bu. Iya, apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah Bu, sehat, luar biasa. Ya, syukur sampai sekarang masih sehat ya Pak ya. Bagaimana Pak setelah 1 bulan ini menjalani dengan status CGP Pak? Apa-apa saja kira-kira ini Pak yang sudah berjalan selama 1 bulan ini? Cukup luar biasa ya Bu, memperjuangkan bagaimana bertransformasi dari awal hingga titik sampai di sini itu banyak sekali tantangan-tantangannya. Namun ya namanya kita sudah berkomitmen, saya sudah berupaya melakukan apa yang menjadi harapan secara saya pribadi, yaitu menjadi guru penggerak yang menularkan semangat-semangat baru kepada guru-guru lainnya. Gitu, Bu. Bagus itu Pak. Bapak benar-benar menerapkan itu ya, sudah mulai menjadi agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan Bapak. Ya, nah jadi Bapak. Iya Bu, lahan-lahan Bu. Ya, saya doakan juga Bapak sehat terus selama 9 bulan ke depannya nanti ya Pak, tinggal sisa 8 bulan lagi. Amin. Iya Pak, nah jadi untuk sebelum kita masuk kepada lokakarya kelima nantinya Pak, saya ingin ini kita bagaimanalah aksi nyata
Putra Lokakarya 4 yang sudah Bapak jalani juga dengan modul 22 yang sudah Bapak pelajari sebelumnya. Jadi di situ sudah ada Pak tertulis untuk melakukan coaching Bapak ya bersama rekan sejawat ya. Kira-kira sudah dilakukan coachingnya Pak? Sudah Bu, karena kan saya kan kalau di kelas itu membuat video pembelajaran gitu. Jadi setidaknya saya juga membantu menularkan bagaimana cara membuat media pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran itu untuk di-share ke grup gitu. Namun ada beberapa guru yang mungkin tidak mampu di bidang itu, namun bisa juga berinovasi di cara-cara lain gitu, tapi tetap memberikan KBM yang berkualitas dan tetap berjalan sampai dengan artinya menyelesaikan masa pandemik ini gitu Bu. Jadi tetap berjalan meskipun tidak seperti yang saya lakukan 100%, namun mereka tetap melakukan perubahan-perubahan itu Bu. Bagus Pak, ilmu Bapak benar-benar diterapkan, diimplementasikan di dalam sekolah Bapak ya. Dan jadi Pak, di sini Pak, lembar observasi yang saya terima di sini, Bapak kemarin mengatakan, menuliskan di sini kalau akan melakukan coaching ini bersama Ibu Rosida ini ya Pak ya. Bisa saya bertemu dengan Bu Rosida ini Iya Pak? benar Bu, Bu Rosida. Boleh Bu, bentar ya Bu, saya panggil. Bu Rosida. Bu Rosida. Iya Pak Eko. Iya. Iya Bu, kemarin kan saya ikut CGP nih, kan seperti yang saya tawarkan ke Ibu itu. Program-programnya, apanya, semua. Jadi ini datang nih Santi sebagai PP-nya gitu, mau lihat. Semalam kan kita sudah sedikit saya menularkan ilmu dengan program-program tertentu. Jadi Ibu ini pengen tahu nih gimana kita semalam melaksanakan kegiatan itu. Ini Ibu itu Bu, silakan Ibu. Halo Bu Rosida, selamat pagi. Ya selamat pagi Bu Santi. Ya, di sini Ibu saya ada baca ini ya di lembar observasi yang sudah diisikan tuliskan oleh Bapak Eko kalau Ibu ini sudah melakukan coaching sebelumnya sama Pak Eko. Oh iya benar sekali Ibu. Jadi saya Bu di sini mau melihat kembali Bu di depan saya kira-kira coaching yang sudah dilakukan Pak Eko dengan Bu Aini itu bagaimana? Ada ya Bu waktunya ya? Oh boleh Bu, boleh. Ya silakan. Gini Bu Rosida, kemarin kan kita sudah sedikit saya menularkan ilmunya nih gitu kan. Jadi Ibu ini pengen tahu saya bagaimana cara menularkan atau membelajarkan Merdeka Belajar ini sama Ibu gitu. Iya. Jadi ibaratnya reka adegan ini Bu, reka adegan. Ya. Boleh langsung Bu Santi? Oh silakan saya menunggu. Selamat berusaha. Bu Rosida, selamat pagi. Oh iya pagi Pak Eko, maaf ya Pak Eko, agak-agak ini kurang bersahabat nih jaringannya. Oke, selamat pagi Pak Eko. Gimana kemarin pembelajaran dengan video pembelajaran? Sudah selesai video pembelajarannya? Sudah ditampilin belum? Nah, itu dia masalahnya Pak Eko. Kemarin kan saya Bapak kasih tahu tuh gimana cara menggunakan model pembelajaran yang memerdekakan untuk anak. Nah, saya lihat Bapak pakai video, tapi saya nggak bisa menggunakan video. Jadi saya kepikiran gimana ya caranya supaya bisa membuat tertarik anak-anak gitu Pak Eko. Saya masih bingung. Oh, kira-kira apa yang bisa Ibu? Kira-kira apa yang bisa Ibu perbuat selain video pembelajaran? Mungkin yang lain mungkin apa itu kira-kira? Menurut Ibu apa? Nah itu Pak Eko, tadinya kan kayaknya saya ini kurang mampu di membuat video pembelajaran, takutnya nanti anak-anak jadi ketawa. Jadi saya kepikiran gimana ya kalau nggak buat video. Begitu Pak Eko. Jadi buat apa kira-kira? Nah, saya kepikiran gimana kalau membuat pembelajaran yang
Saya kepikiran untuk buat pembelajaran di luar kelas gitu, jangan di dalam kelas aja gitu. Oh, boleh tuh, boleh. Nanti kita rancang gitu. Nanti Ibu rancang dulu bagaimana ininya. Nanti kita bisa tuh saling bantu bagaimana mengaplikasikannya, mengimplementasikannya terhadap apa yang Ibu rancang nanti gitu. Kan nggak mesti harus dengan video pembelajaran, mengaktifkan siswa atau membuat kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Artinya boleh ya, Pak? Boleh tuh. Nanti Ibu rancang, nanti saya lihat bagaimana ininya, nanti sama-sama deh kita wujudin bagaimana ininya. Nah, nanti kan yang berperan banyak kan situ Ibu tuh. Saya bisa lihat tuh bagaimana Ibu mengimplementasikan apa yang sudah Ibu tuangkan dalam rancangan-rancangan Ibu. Nah, nanti kita di situ sama-sama kita saling membantu. Nanti bisa tukaran tukaran kegiatan pembelajaran. Saya pakai media video pembelajaran, Ibu pakai metode seperti itu. Nanti kita bisa tukaran, bisa sharing. Ya kan, Bu? Oh iya ya Pak, ya Pak. Oke, Itu kira-kira Bu Santi. Ya, sudah selesai ya coachingnya ya. Nah, jadi untuk Pak Eko dan Bu Aini, Bu Rosida, di sini saya sudah ada menuliskan untuk umpan balik dari coaching yang dilakukan oleh Pak Eko dan Bu Rosida. Nah, jadi saya minta tolong ini kepada Bu Rosida dan juga Pak Eko untuk tuliskan refleksinya di lembar refleksi coaching yang saya berikan ini ya. Minta tolong ya Bu ya Pak ya. Iya Bu, iya Bu. Ya, harus sekarang ya Bu. Tidak sekarang. Nanti di sesi berikutnya PI yang kelima nanti saya akan datang kembali. Jadi saya minta tolong ya Bu Rosida, di situ saya sudah bisa mendapatkan lembar refleksi coachingnya. Oke, siap Ibu. Iya, terima kasih ya Bu Rosida ya. Sudah bisa Ibu kembali ke dalam kelas Ibu? Gimana Bu? Sudah bisa Ibu kembali ke dalam kelas Ibu? Oh iya, salam dulu kita ya Bu. Iya, oke. Sukses ya. Iya Bu, sampai jumpa kembali. Iya, nah Pak Eko, di sini tadi saya sudah melihat ya Pak Eko itu dalam coaching bersama rekan sejawat. Nah, jadi kira-kira bagaimana nih pengalaman Bapak Eko ketika meminta rekan guru lain ini mengobservasi praktik pembelajaran yang Bapak Eko lakukan di ruang kelas Bapak? Saya sih bukan merasa ini Bu, cuman ya karena saya juga biasa disupervisi sama kepala sekolah gitu, jadi saya anggap saja bahwa guru-guru yang mengobservasi saya dalam saya melakukan praktik baik dalam kegiatan pembelajaran itu ya ada perasaan GR, grow gitu pasti ada gitu, karena sudah terbiasa dengan supervisi ya saya mencoba bukan menghilangkan mereka tapi membiasakan saja bahwa mereka kan di situ hanya mengobservasi bukan mengapa-ngapain gitu, jadi ya kegiatan praktik baik saya tetap berjalan dengan baik gitu saja, tidak ada hambatan lah Bu. Bagus, sudah merupakan hal kebiasaan ya Pak ya, jadi bukan sesuatu yang baru untuk disupervisi karena sudah terbiasa dan sering dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah ya Pak ya. Ya, jadi menurut Pak Eko di sini bagaimana praktik pengajaran yang... Bu. Kenapa? Oh ya, Ibu Kepala, maaf. Ibu Kepala Sekolah Birma ya. Jadi Bapak, menurut Pak Eko sendiri nih bagaimana nih praktik pengajaran yang terjadi saat dilakukan observasi Pak? Seperti apa kira-kira berjalannya? Luar biasa ya Bu, berjalan dengan lancar gitu. Jadi setidaknya mereka juga dapat melihat apa praktik-praktik baik yang sudah saya lakukan, meskipun dalam bentuk hal kecil sih. Kalau menurut saya hal kecil gitu. Namun kan sekecil apapun perubahan yang saya buat itu kan berharap bisa terimbas kepada rekan-rekan yang lain gitu untuk juga melakukan transformasi kecil, meskipun sekecil apapun setidaknya butuh proses kan gitu. Jadi luar biasa pengaruhi salah satunya Bu Rosida tadi gitu, dia tidak mampu di IT, artinya tidak dengan video pembelajaran, dia dengan metode gitu, dengan metode belajar di luar kelas. Luar biasa gitu, dia sudah merancang dan saya juga
cukup membantu gitu, dan dia juga bersemangat gitu, dan bisa juga tertular dengan teman-teman yang lainnya gitu yang sudah mulai juga melakukan transformasi. Oke, itu sudah sangat bagus ya Pak ya, sudah mulai ditularkan setidaknya kepada Bu Rosida ini sudah sangat jelas ya Pak ya. Walaupun tidak bisa di IT, Bapak dan Ibu saling berkomunikasi bagaimana, kan tidak harus melalui IT, akhirnya dapat jalan keluarnya ya Bapak ya. Nah, jadi kira-kira komentar dari rekan sejawat Bapak yang mengobservasi setelah melakukan observasi praktik mengajar Bapak Ibu, kira-kiranya apa ya Pak ya? Sinyal lagi terganggu Bu Santi. Iya. Yuk lanjut Pak Eko. Waktu tinggal 2 menit lagi. Beragam ya Bu, beragam. Tadi kan sesuai dengan pemahaman dan kemampuannya masing-masing gitu. Tadi kayak Bu Rosida tidak mampu di IT-nya, dia ya, iya. Jadi beragam Bu komentarnya, beragam komentarnya, jadi banyak hal yang didapat dari apa mau mereka gitu kan, sesuai dengan kemampuannya masing-masing gitu. Jadi mereka juga berkomentar, Pak saya nggak bisa nih kalau di IT-nya seperti yang Bapak buat, saya buat videonya seperti yang gini aja dulu boleh nggak gitu, bisa gitu, itu kan kemampuan mereka gitu. Jadi nanti pembenahan kecil-kecilnya sama-sama gitu. Oke, jadi kira-kira yang perlu diperbaiki lagi dari Bapak sendiri apa yang harus diperbaiki? Oke Bu. Halo Pak. Halo. Ayo Bu Santi kita buat sesi akhir pendampingan saja. Kayaknya Pak Eko banyak sebenarnya Bu ya, cuman kan butuh proses gitu, paling tidak membuat inovasi lain video pembelajaran. Halo. Jadi Bu Medi, maaf ya, ini Bu Medi langsung ke sesi. Halo, Bu Santi. Agak tersinggung nih. Sesi akhir pendampingan saja Bu Santi. Oke. Ya dengar ya? Halo. Putus Pak. Iya. Ya. Oke, saya lanjut ya sesi akhir ya Pak Eko. Halo Pak Eko. Halo Pak Eko. Yuk lanjut Bu Santi, waktunya sudah. Iya Bu. Oke. Iya Bu, dengar suara saya? Iya Ibu. Oke, kira-kira materi apa ini yang masih membingungkan dari Bapak? Ya, karena terkendala sinyal mungkin. Halo Ibu. Iya, kira-kira materi apa yang masih Bapak rasakan membingungkan? Iya. Halo Ibu. Iya, halo. Kira-kira Pak materi apa yang masih membingungkan bagi Bapak untuk pelajari? Mungkin disimpulkan saja gitu, karena itu terkendala sinyal, kasihan. Oke, ya. Jadi Pak Eko, terima kasih di sini ya sudah memberikan penularan yang baik buat teman-teman di sini, terutama juga tadi sudah saya dengar coaching antara Bapak dengan Bu Rosida di sini. Bu Rosida tidak bisa membuat video pembelajaran, tapi Bapak menggali potensi-potensi yang terdapat dalam Bu Rosida ini, sehingga walaupun tidak melalui video, bisa juga dengan membuat pembelajaran di luar kelas yang disesuaikan dengan KD-KD-nya. Jadi saya sungguh sangat bangga dengan Pak Eko telah menularkan dan menjadi agen perubahan walaupun dalam hal yang terkecil untuk saat ini. Semoga Pak Eko tetap semangat dan bisa nantinya menjadi guru penggerak untuk di 8 bulan berikutnya. Ya, terima kasih ya Pak Eko buat waktunya. Bisa saya ketemu ini sama Kepala Sekolah Bu Irma. Ya, sukses Pak Eko. Silakan Ibu, silakan. Ya. Ibu. Ya, Ibu moderator, saya rasa demikian. Saya kembalikan kepada Ibu. Jaringan kurang bersahabat ini, hujan semakin deras. Berikan aplaus tuh. Walaupun sinyal nggak bersahabat, tetap keren. Kita berikan aplaus buat kelompok J3. Oke, saya di sini sebagai moderator memberikan apresiasi buat rekan-rekan yang telah memberikan simulasi pendampingan yang sungguh luar biasa dari pendampingan 2, 3, dan 4. Saya memberikan pantun ini buat rekan-rekan calon pengajar praktik yang telah memberikan simulasi pada hari ini. Bunga melati harum rasanya, enak dipandang mata,
simulasi pendampingan selesai sudah. Sangat keren dan membuat saya terpesona. Saya kembalikan kepada ya, Ibu. cakep, betul, cakep ya, Bu Mediana. Ya, Mantap, Bu jadi ya. Dengan pantun Bu Maulida. Iya. Jangan kalah dari Ibu Saya Mediana. tidak bisa berpantun, maaf. Enggak ahli berpantun gitu ya, tapi tak belajar nanti. Setelah dengan Bapak Ibu saya belajar ini ya, nggak mau kalah sama semuanya ini termasuk Bu Media. Jadi sebagai moderator hari ini, besok ada moderator lagi, kalau bisa nanti ditunjuk, Pak Ketua juga akan menunjuk moderator. Terima kasih Bu Media Sianturi ya atas bantuannya ya. Karena ini kan semuanya ini kan apa ya, fasilitator nih ya, bukan hanya saya, semuanya fasilitator. Jadi bisa menghandle semuanya begitu. Baik, sudah modul sudah, kemudian simulasi juga sudah. Ini adalah terkait dengan modul 2 ya Bapak Ibu ya, paket modul 2 maaf. Jadi bunyinya ada 3 paket, ada modul begitu ya. Kalau paket berarti ada 3, kalau dikatakan paket berarti ada 3 modul gitu ya. Kalau isinya paket itu masing-masing. Nah ini yang paket modul 2 isinya kesimpulannya terkait dengan praktik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Nah, ini settingannya itu memang dibuat seperti ini ya. Jadi kemarin Bapak Ibu ketika kita berdiskusi paket modul 1 itu ada pendampingan berapa saja Bapak Ibu? 0, 0 dan 1. 0 dan 1. Ya, artinya dua pendampingan itu berada di wilayah mana? Di wilayah paket modul 1, gitu ya. Berarti dua pendampingan itu berada di wilayah paket modul 1. Nah, kita di sini berada yang kita bahas hari ini, kemarin siang sampai hari ini, kita berada di paket modul berapa? Ibu? 2. Berarti pendampingannya ada berapa pendampingan? 3. Pendampingan apa saja tadi? Pendampingan 2, 3, 4. Begitu ya Bapak Ibu ya? Iya, amat sangat bisa dipahami seperti itu. Lalu akan saya sampaikan kesimpulannya ya terkait dengan modul. Intinya Bapak Ibu untuk yang sudah Bapak Ibu lakukan hari ini luar biasa, saya apresiasi gitu ya hasilnya, mulai dari membedah sampai simulasi tadi luar biasa, karena saya tahu Bapak Ibu persiapannya kemarin sore sudah berdarah-darah, itu saya amati di grup gitu ya, janjian, kencanan di Google Meet dan seterusnya, itu kan luar biasa ya semangatnya Bapak Ibu untuk persiapan mendampingi para CGP gitu ya. Persiapannya luar biasa. Kemudian terkait dengan bedah modul-modul tadi itu yang sudah Bapak Ibu buat dalam LK itu mungkin sekilas kalau Bapak Ibu kebingungan daripada membaca modulnya yang banyak, Bapak Ibu bisa membaca kembali hasil diskusinya teman-teman tadi. Ya, kemarin kan sudah dibahas yang paket modul 1 dibedah, paket modul 2 dibedah hari ini. Nah, Bapak Ibu kalau repot membaca modul yang begitu banyak, Bapak Ibu cukup. Tadi nanti di-share enggak itu ada kumpulan hasil-hasil diskusinya Bapak Ibu itu LK-LK-nya. Dikumpulkan ya? Ya. Nah, itu nanti dibaca ulang gitu. Ya, kan lebih enak itu tuh Bapak Ibu ya. Apa tagihannya CGP? Nanti Bapak Ibu ngintip yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kita di kelompok lain begitu. Baik, saya akan share kesimpulan dari 3 paket modul, hanya membaca saja saya ya. Inti dari 3 modul ya dari paket modul 2 ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Iya, sudah. Sudah ya. Ini yang paket modul 2.1. Ini saya menyorok istirahat tapi sebentar ya.
hanya saya baca-baca saja. Ini terkait pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi intinya nanti ada di sana ini yang akan ada di dalam paket modul 2 ya. Ini merupakan materi sebenarnya penguatan ya. Nanti akan setiap elaborasi pemahaman dengan instruktur pasti akan diberikan ya. Ini saya cuman ngutip saja. Sebelum Anda menyingkirkan ide apapun, pikirkan satu cara bagaimana Anda dapat mengimplementasikannya. Ya, saya sependapat ya. Jadi membayangkan implementasinya bagaimana, itu selalu begitu gitu ya prakteknya. Ini videonya, nanti Bapak Ibu bisa, videonya itu ada di LMS ya, kalau nanti kalau sudah paket modulnya. Tapi sebenarnya ada itu linknya, link di setiap modul itu ada, ya, link di setiap modulnya itu ada. Nah ini the equalizer, jadi terkait dengan karakteristik anak belajar maksudnya ya. Kan tadi pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi karakteristik anak belajar ada yang bersifat mendasar, konkret, sederhana, terstruktur, tergantung, lamban. Nah, ini bersebelahan dengan sebelah kanan ya, bersifat transformatif, abstrak, kompleks, terbuka. Ya, ini perbedaan di antara dua. Ini adalah kajian yang dibuat oleh Tomlinson ya, adaptasi dari equalizer gitu ya. Jadi anak itu berada di posisi mana begitu ya. Kalau materinya bersifat mendasar, nah mungkin lebih materi-materinya itu berada di posisi mana begitu, dan harus dengan strategi apa gitu ya. Nah ini materinya apakah bersifat mendasar atau transformatif. Nah ini nanti strateginya bagaimana, apakah materinya bersifat konkret atau abstrak. Nah ini nanti bagaimana begitu ya. Nah ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Terus ada terkait dengan lambat cepat ya, mungkin cara belajar anak ada yang lambat ada yang cepat, itu bagaimana cara mengatasinya begitu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan satu, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi, kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Jadi intinya itu guru di dalam pembelajaran harus memfasilitasi semua karakteristik siswa belajar. Ada yang auditorial, ada yang kinestetik, ada yang visual. Nah itu semua difasilitasi, diakomodir oleh guru gitu ya. Kemudian yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Jadi perlu tujuan pembelajaran, misalkan mengakomodir aspek ABCD. Ya, Bapak Ibu ya pasti memahami aspek ABCD, audience, terus behavior, terus condition dan ABCD, degree. Nah, ya itu seperti itu. Jadi kalau bisa tujuannya itu mengakomodir itu gitu ya. Nah, ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, artinya memperhatikan perbedaan siswa gitu ya. Dan guru sebagai fasilitator. Kemudian penilaiannya berkelanjutan ya. Jadi penilaian itu formatif, jadi bukan untuk menghukum atau apa-apa, untuk perbaikan ya. Penilaian itu untuk perbaikan, untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya ya, kemudian apa yang harus dilakukan begitu ya, penilaian untuk itu mengukur keberhasilan mereka belajar. Kemudian yang keempat, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya apakah ia perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Jadi guru sudah merancang itu, akan menggunakan media apa saja supaya semua bisa
terfasilitasi, bukan hanya menjelaskan saja, guru menyiapkan video, guru menyiapkan flip chart, guru seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kelima, manajemen kelas yang efektif, bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap berjalan dengan efektif. Begitu Bapak Ibu. Mau dibuat seperti apa? Apakah ada anak yang cara belajarnya lamban, cepat, yang lamban apakah digabungkan dengan yang cepat, begitu ya. Ini yang sangat tahu itu gurunya, begitu ya. Apakah dibedakan atau anak yang belajar cepat diberikan materi lebih supaya kondusif kelasnya. Nanti kalau anak yang belajarnya cepat, kalau tidak diberi materi lebih dia mengganggu teman yang lain. Nah, seperti itu. Ini di paket modul 2 ini ya, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini tidak perlu, tadi Bapak Ibu sudah simulasi. Oke, kemudian yang 2.2. 2.2 ya, pembelajaran pembelajaran sosial dan emosional. Nah, ini kalau CGP biasanya belajar dari kasus-kasus begitu ya. Nah, tujuannya di sana mengelola aspek sosial emosional dan berperan sebagai guru. 2, menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam lingkup kelas, lingkungan kelas dan komunitasnya. Nah, ini di modul 2.2-nya seperti itu. Kemudian capaiannya yang akan target ya, untuk target para CGP apa saja gitu ya, ada 4 di situ. Memahami pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka CASEL gitu ya, Collaborative of Academic, Social dan Emotional Learning ya. Nah, ini nanti akan belajar lebih lanjut tentang itu gitu ya. Kemudian yang kedua, memahami pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh, mindfulness ya, sampai nafas pun nanti menyadari nafas gitu, keluarnya nafas, masuk gitu ya, itu mindfulness gitu istilahnya. Kemudian yang ketiga, memahami strategi dan penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh sesuai konteks masing-masing guru. Kemudian yang keempat, menerapkan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh dalam kegiatan di dalam kelas, lingkungan sekolah, dan komunitasnya. Nah, ini hal-hal yang dipelajari oleh para CGP. Nah, Bapak Ibu mungkin sebelum didapat oleh para CGP, Bapak Ibu akan belajar tentang ini juga boleh begitu ya. Jadi nggak mau kalah sama CGP gitu ya, dengan membaca lebih dulu sekarang. Mungkin para CGP-nya Bapak Ibu sekarang kan belum mendapatkan modul itu gitu ya, modul ini gitu maksudnya. Nah, ini sudah Bapak Ibu bedah tadi, ini juga sudah. Ini hanya alokasi-alokasi untuk di alur merdeka itu. Oke, Bapak Ibu, ini yang 2.2, kemudian ini 2.3 Bapak Ibu. Ini cepet-cepetan ini kayaknya. Oke. 2.3 ini tentang coaching ya, coaching. Nah, ini alur merdekanya. Tadi yang kelompok 3 sudah membahas tentang coaching ya. Tapi ini tidak dibahas lebih lanjut ya. Intinya untuk sesi paket modul 2 ini, coaching itu dalam rangka untuk membimbing ya, bukan mengajarkan, tetapi mengcoaching gitu ya, sama-sama paham gitu, cuman mungkin mengarahkan apa yang sudah menggali apa yang sebenarnya bisa begitu ya. Nah, itu tadi sudah dibahas oleh kelompok 3. Oke, saya lanjut untuk yang terakhir. Yang terakhir itu adalah pendampingan individu ya, tapi kemarin sudah dibahas ya, untuk pendampingan ke 2 sampai 4 ya. Tadi sudah disimulasikan. Ini adalah persiapannya, mungkin Bapak Ibu sudah ada di buku pegangan ya, persiapan pendampingan individu apa yang dilakukan gitu.
ada di buku pegangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian tema pendampingannya kemarin sudah 2 pendampingan, hari ini 3 pendampingan ya. Nah, ini tema-temanya. Kemudian prosesnya ini selalu ini ada, tapi tadi saya mengamati sudah ada semua, mengapresiasi, merefleksi, diskusi itu harus ada ini 5 proses pendampingan ini. Ya. Demikian Bapak Ibu tambahan dari saya, ya, tambahan dari saya. Mungkin sekarang kita istirahat dulu, Bapak Ibu, 15 menit ya Bapak Ibu. 15 menit nanti akan setelah istirahat nanti akan dihandle oleh Pak Dadang. Halo Pak Dadang. Siap, Bu Maulida. Oke ya. Baik, ini istirahat dulu Pak Dadang 15 menit. Siap Bu, istirahat dulu. Kita masuk jam 10.45 aja ya Bu, biar. Oh iya. Ya 10.45 ya. Oke ya. Ya 10.45 aja nggak apa-apa. Ya Iya. Ibu Bapak. Cari dulu daun-daun hijau ya Bu ya. Biar Iya, ya merumput berarti ya. laptop terus. Kalau Bapak daun hijaunya beda Pak. Baik Bapak Ibu, ya Pak. terima kasih ya, dan selamat istirahat. Ya, Terima kasih Bu Maulida. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Itu lebih gimana gitu daripada daun hijau milik Selamat beristirahat sebentar teman-teman. ada Bu Yunisara. Oke.